kisi-kisi ujian. Nah, jadi untuk ujian pemrograman ya, mata kuliah pemrograman kali ini kita membuat aplikasi yang sederhana saja ya, berdasarkan keseluruhan materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan sekarang. Nah, jadi aplikasi kita ya, itu secara garis besar itu layoutnya ada dua. Yang pertama itu yang main activity sama home activity. Ya, nah jadi di main activity itu tampilannya sama seperti, oke, saya tunjukkan saja. Nah, jadi untuk main activity ya, ini tampilannya berbentuk seperti login. Ya, jadi di sini ada sebuah image view ya, kemudian di bawahnya itu ada dua buah edit text, ya, ada input npm dengan password, dan di bawahnya lagi itu ada tombol login, ya, layoutnya seperti ini, susunnya menggunakan relative layout dan gabungan menggunakan linear layout, ya, ini udah saya buat. Nah, kemudian untuk validasi npm dengan passwordnya itu dilakukan secara statis ya, jadi kita nggak menggunakan API atau data mungkin dari server, enggak ya. Jadi kita membuatnya sifatnya statis saja. Jadi di coding main activity itu ya di bagian on click-nya ya, di button login-nya itu kita cuma membandingkan password dan npm dengan nilai yang sudah kita set mati. Ya. Nah, nanti ada nama user juga yang di set di sini. Tujuannya untuk apa? Jadi nanti ketika password dengan npm-nya cocok atau sesuai dengan yang kita udah set seperti ini, ya, dari data yang Anda input dari teks edit text-nya cocok, ya, itu nanti dia akan memanggil intent, ya, intent dari main activity pindah ke home activity. Kemudian kita juga tambahkan dua buah data yang dibawa dari main activity menuju ke home activity, yaitu npm-nya sama nama user, ya. Nah, habis itu kita tinggal start activity dan finish. Nah, habis itu nanti kalau misalnya saja ya ada npm atau passwordnya itu salah satunya salah, maka dia akan tampilkan pesan seperti ini, npm garis miring password salah. Nah, habis itu selain itu juga ada pengecekan ini ya, npm dengan password itu tidak boleh kosong, jadi keduanya itu wajib diisi. Oke ya. Nah, habis itu untuk home activity ya, ini layoutnya berbentuk list nilai. Ya, kalau di sini sih topiknya tentang nilai ya. Jadi nilai di sini juga sifatnya statis. Kita gunakan recycle view ya untuk menampilkan datanya. Jadi otomatis di sini kita perlu komponen recycle view, kemudian juga ada sebuah layout untuk menampilkan setiap baris data nilainya. Jadi data nilainya ada nama mata kuliah sama nilai di sebelah kanan. Oke. Nah, habis itu di bagian atas ya kita gunakan table layout untuk menampilkan npm dengan nama yang tadi sudah dibawa atau kita set dari main activity. Ya, jadi kita pakai text view aja untuk ditampilkan seperti biasa. Cuman nanti ada codingnya ya. Jadi codingnya itu nanti kita get intent, kemudian get extra string, kemudian kita taruh ke dua buah text view ini. Jadi di sini harusnya berisi npm dengan nama mahasiswanya. Oke ya. Nah, kemudian untuk item row nilai ya. Nah, di sini itu kita simpelkan saja ya. Jadi dia cuma 3 text view. Kita gunakan relative layout. Gabungan keduanya ya. Ada
Di dalamnya itu ada linear layout. Ini terserah Anda ya. Kalau Anda merasa layoutnya kurang bagus, ya Anda boleh ganti. Ya. Kemudian di sini ya untuk tampilannya, ini saya sedikit custom. Ya, minggu lalu sih saya sudah sempat tunjukkan ya gimana cara mengcustom tampilan item row ini. Jadi di layout dari item row-nya itu saya ada kasih background. Ya, background ini adalah sebuah shape yang saya bikin dari drawable. Ya. Nah, cara bikinnya gimana? Di sini tuh ada filenya, ada border.xml. Ini shape. Jadi gimana cara bikinnya? Anda tinggal klik kanan di drawable, kemudian pilih new. Di sini ada drawable resource file. Nah, di sini file name-nya Anda tinggal set aja ya, misalnya border. Nah, root elemennya itu Anda hapus saja, kita ganti dengan shape. Nah, seperti ini. Nah, habis itu di dalam shape ya, itu Anda tinggal definisikan shape-nya seperti apa. Ya, jadi ada beberapa pilihan di sini, ada rectangle, ada line, oval dengan ring. Yang masing-masing itu punya tampilan dasar. Nah, habis itu di dalamnya saya mainkan 3 item property, yaitu corner. Ya, jadi ya saya mainkan di pojok kiri atas itu ada radiusnya, ya 15 dp, sama bottom right radius itu saya juga set 15 dp. Nah, sedangkan yang di pojok kiri bawah dan pojok kanan atas itu saya tidak set. Ya, jadi kelihatan sedikit berbeda. Kemudian juga saya pengen pakai background warna ya. Jadi saya ada mainkan property solid juga. Jadi saya setkan color seperti ini, color blue light. Kemudian stroke-nya itu warna putih. Stroke ini adalah bordernya. Ya, width-nya saya set 5 dp, color-nya putih. Nah, jadi tepi-tepinya itu ya ada warna putihnya gitu. Nah, ini nanti diimplementasikan ke item row nilai. Sehingga tampilannya jadi seperti ini untuk setiap item row. Oke. Ya. Nah, habis itu Anda harus masukkan ini ya, logo UWD ke dalam drawable. Ya, caranya harusnya Anda sudah tahu. Ya. Jadi nanti logonya itu menggunakan image view yang di set menggunakan src, properti src, di set ke drawable logo UWD. Nah, di sini untuk tampilan activity home-nya, datanya ya, itu kita pakai data yang sifatnya statis. Jadi kita punya sumber data seperti ini, ya, nilai data, di mana kode MK, nama MK dengan nilai itu ya kita set manual seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menampilkan 5 buah nilai, berarti ya masing-masing ada 5 data ya. Jadi ada 5 kode MK, ada 5 nama MK dengan 5 buah nilai. Kemudian di bagian bawah, Anda bikin sebuah metode statik dengan nama getList ya. Tujuannya ya nanti data yang ada di atas ini itu kita kompilasi jadi sebuah release, kemudian di return. Ya, supaya nanti di home activity itu kita bisa pakai datanya untuk di binding ke recycle view adapter. Nah, supaya release kita itu lebih gampang kelolanya, berarti kita perlu entity class ya atau model class yang bentuknya ya sebuah kelas yang ada atribut-atributnya, di mana di bagian bawah kita atur ada getter dan setternya. Ya, pembuatan ini seharusnya tidak terlalu sulit ya. Oke, habis itu untuk recycle view adapter ini modelnya juga masih sama persis ya. Jadi Anda tinggal ikuti saja. Nanti saya akan rangkaikan ini jadi sebuah modul ya. Oke. Nah, ini harusnya Anda udah nggak gimana kesulitan ya. Karena ini kan memang udah dilatihankan beberapa kali. Nah, habis itu untuk coding di home activity-nya juga nggak terlalu gimana ya. Jadi
Komponen yang diatur di dalam coding itu cuma 2 buah text view ya, untuk menampilkan data npm dengan nama yang dikirim dari main activity ke home activity. Kemudian komponen ketiga yang kita ada codingnya itu ya recycle view ya, sama kita perlu objek release. Nah, jadi di sini kita find view by id kan ketiganya. Nah, kemudian kita bikin 2 buah variabel lokal, npm dengan nama. Kemudian datanya itu kita gunakan fungsi getIntext seperti ini. Nah, nama parameternya itu mesti sama dengan yang kita udah set dari main activity. Ya, di main activity kita kan ada put extra ya, dengan nama parameter itu npm dengan nama. Otomatis di home activity Anda ambilnya dengan nilai yang sama, nggak boleh berbeda. Nah, kalau sudah, Anda setkan ke 2 text view tersebut. Ya, nah habis itu ya bagian bawah Anda tinggal atur recycle view-nya ya. Codingnya masih sama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Jadi tinggal add all, ya, datanya diambil dari nilai data, yang ini, get list nilai. Kemudian setelah itu kita atur layout manajernya, kemudian panggil recycle view adapter kita, kemudian di konstruktornya kita masukkan release ini, ya, kemudian set adapter, udah selesai. Nah, jadi nanti ujiannya modelnya seperti ini saja ya, jadi nggak terlalu ribet, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman topiknya berbeda ya. Kalau di kisi-kisi ini kan saya gunakan tema untuk menampilkan nilai ya. Nah, nanti pas ujian itu kemungkinan topiknya berbeda ya, di bagian listnya saja. Nah, ini kalau dijalankan harusnya ya Anda sudah punya gambaran ya. Oke, kita coba jalankan emulatornya. Oke, nah ini udah nampil loginnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita langsung login ya, dia nampilkan kesalahan ya. Oke. Ya. Nah, nampil seperti ini gitu ya. Oke. Nah, sesimpel ini ya ujiannya ya. Jadi seharusnya sih ini ya sehari lah ya, paling lambat ya, kerja santai-santai juga pasti selesai. Nah, cuma nanti untuk ujian ini saya akan berikan Anda waktu untuk kerjakan itu kurang lebih waktunya seminggu. Jadi ya Anda bisa ngoding sebaris ya, sejam sebaris. Nanti sampai di hari ke-7 udah selesai gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja ya kisi-kisi ujian kita ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai kisi-kisinya. Pak, Ya. boleh lihat home XML-nya nggak? Activity Apa? home, activity home-nya boleh ini nggak? Boleh. Bagian XML-nya, Ya. bagian XML-nya. Oh, kenapa? Itu home, npm sama mahasiswa tuh ditaruh di satu layout gitu.
Iya, rootnya kan relatif. Baru bawahnya itu relatifnya ya, Pak. Ini linear, ya. Di dalamnya itu ada text view, tulisannya home. Kemudian yang tampilin npm dengan nama itu saya pakai table layout. Itu coba di ini, Pak. Coba di landscape kan, Pak. Ini. Di rotate. Oh, oke. Coba, Okay. coba. Nah, ini saya nggak tahu sih ya, saya cuman iseng-iseng bikin aja sih. Nggak tahu lah rotate-nya nanti gimana. Ada saya matikan ya rotate-nya. Nah, tampilnya kayak gini. Aman sih. Ini nggak pakai wood ya, Pak? Kenapa? Nggak pakai wake, WEIGHT, Pak, yang bikin Oh, rasionya. nggak ada. Ini sebenarnya saya ada coba pakai relatifan, Pak. Bawahnya recycler kan, Pak ya. Coba pasti rotate nggak bisa di scroll. Iya kah? Kok bisa? Nah, itu nggak ngerti saya, Pak. Ini sih aman-aman aja sih. Oh, relatif. Ini pakai linear. Ini orientationnya vertikal. Ini nggak ada text view pertamanya, itu saya nggak ada set layout wake. Table layoutnya juga nggak ada. Karena kan dia kan muaranya kan berada di sebuah linear layout kan semua kan. Tapi saya nggak ada main layout wake sih. Aman-aman aja sih tampilannya. Itu layout wake tuh kayak gimana sih, Pak? Maksudnya saya masih. Hah? Wake tuh kayak gimana sih, Pak? Maksudnya kayak. Ya, kalau di web ya, itu kan ada tampilan, itu kan ada satu istilah namanya flex. Ya, mungkin pernah dengar kali. Nah, flex ini kan ibaratnya tuh membagi sebuah tampilan, ya. Misalnya ini kita aplikasikan nih, kita bikin sebuah kotak gitu kan. Nah, di dalamnya itu ada dua komponen, kiri dengan kanan. Nah, kalau rootnya itu kita kasih flex, nanti di dalamnya itu kita bisa kasih semacam perbandingan. Ini width-nya berapa, yang ini width-nya berapa gitu. Jadi kalau Anda nggak berikan, itu dia anggap width-nya itu sama, dia bagi sama. Jadi dia sifatnya jadi responsif. Jadi berapa besar pun layar, dia akan tetap terbagi jadi dua. Nah, nanti sampai satu ketika, misalnya salah satunya itu kita perbesar perbandingannya. Misalnya jadi flex width-nya double gitu. Nah, otomatis nanti si kolom yang pertama dengan item yang kedua itu ada perbedaan secara ukuran gitu. Nah, layout wake kalau di Android juga setahu saya sih cara kerjanya juga sama seperti itu. Jadi Width-nya dia dinolkan itu. kenapa? Width-nya dinolkan itu. Eh, Lebarnya dinolkan. iya sih. Kalau kita nggak aktifkan sih dia keadaannya tuh layout wake-nya tuh nol gitu kalau nggak salah. Barang itu sih cuma ada di linear layout ya setahu saya sih. Kalau nggak salah kan ada bacaannya ya. Wait, gimana deh layout wake. Nggak itu ya, nggak bisa dipakai lah.
Nah, ini ada penjelasannya sih. Katanya atribut ini tuh kayak memasang ya sebuah nilai yang sifatnya importance ya. Gunanya itu untuk how much space ya it should occupy on the screen. The larger weight value dapat membuat dia ekspansinya itu lebih besar gitu ya. Default weight 0 katanya. Ya, jadi kalau nggak dipakai layout weight-nya itu 0. Semakin besar berarti seharusnya lebar atau tingginya itu makin besar. Cuman kalau setahu saya ya, ini dia pengaruh ke ini ya, layout height dengan width ya. Jadi nilai yang Anda set di situ itu akan mempengaruhi proses pembagiannya ya. Jadi misalnya kalau satu linear layout itu kan Pak, saya kasih text view, misalnya ada 3 text view gitu kan Pak. Oh. Itu 3 text view itu kasih weight 1, 1, 1, width-nya 0 sama height-nya 0 atau gimana Pak? Atau di layout-nya aja gitu? Di layout sih nggak ngaruh ya. Ini tergantung semua sih ya. Ini susah dijelaskan ya. Kalau misalnya linear layout contoh di sini ya, dia kan bikin kayak gini. Jadi ada 3 teks ya, ada edit text untuk to, subject dengan message ya, kemudian bawahnya itu sebuah button kirim ya. Jadi layout weight-nya layout height itu di set match parent berarti kan full screen ya. Nah, edit text pertama itu dia tidak bermain dengan layout weight, berarti layout weight-nya itu 0 ya. Edit text yang kedua itu 0 juga. Edit text yang ketiga yang message itu layout weight-nya di set 1 ya. Lalu yang button itu enggak. Akibatnya layout weight itu untuk yang message ya, itu dia akan occupy secara keseluruhan tingginya ya. Kalau nggak salah sih ini harusnya orientationnya vertikal gitu ya. Nah, maka dia yang kuasai semuanya. Karena yang lain itu kan defaultnya 0 ya, nggak di set, jadi ya dia yang paling gede. Nah, kalau misalnya yang to dengan subjeknya itu juga di set 1, berarti nanti ketiganya ini ya, selain buttonnya itu tingginya itu akan dibagi sama rata. Tapi di sini sih height-nya di set 0 ya. Taruh nggak ya? Height-nya 0, tapi yang di atas itu red content. Ini sih mau dites ya, baru ketahuan. Coba ya. Subjek, ini message.
ini set ya. Oke, dia keluarnya seperti ini. Kalau yang to ini saya set wake-nya 1. Nah, berarti hack-nya ini nggak ngaruh ya. Nah, habis itu kalau misalnya yang subjek juga sama, saya setnya wake-nya 1. Nah, dia bagi rata. 3 buah itu tingginya harusnya sama. Nah, supaya si message-nya lebih besar, ya ini di set 2 gitu. Nah, gitu ya. Makin gede ya, makin besar occupy-nya. Ya, cuman kalau memang kita pengennya si message-nya itu yang paling gede, lalu yang to dengan subjeknya itu paling cuma sebaris, let wake-nya dinolkan atau dihilangkan propertinya. Nah, gitu. Jadi ini wake-nya berapapun juga dia tetap yang paling gede. Di set 1 juga dia yang paling gede gitu. Itu sih kayaknya penggunaan let wake. Oke, gimana? Oke. Oke. Nah, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain tentang yang kisi-kisi? Atau udah jelas nih? Ujiannya enteng sekali ya. Kayaknya ya. Nggak ada ya? Serius nih? Wah, mantap lah ya. Oke deh. Kalau gitu untuk kisi-kisinya ini saya sudah susunkan dalam bentuk modul. Jadi udah ada coding layout ya. Semuanya udah ada. Anda tinggal ngepack saja ya untuk ujian. Codingnya sudah ada semua nih. Ya, sayangnya ini codingnya nggak bisa langsung di copy paste ya karena bentuknya gambar. Oke. Nah, saya posting dulu ke Anda. Nah, habis itu minggu lalu kan saya sempat demokan tentang yang volley ya. Nah, pas saya cek kembali, lupa terkirim ya filenya ya. Jadi saya upload ulang saja. Yang ini ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi seperti itu saja ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Kalau tidak, berarti presentasinya saya tutup nih. Nggak ada ya? Aman lah. Aman ya? Oke. Ini udah kayak ketua tingkat ya. Nopri ketua tingkat gak di kelas ini? Saya wakilnya, Pak. Wakilnya kah? Siapa ketuanya? Itu Bu Angela. Saya, Pak. Astaga. Ini udah kayak diplomatnya kelas ini ya, kayak perwakilan ya, apa-apa Nopri yang nanya gitu ya, yang lain nggak ada suaranya sama sekali. Heran saya. Oke. Itu Yeriko biasa suka nanya, Pak. Cuman nggak tahu malu-malu. Iya kah? Yeriko ya. Oke lah ya. Jadi untuk malam ini kita akhiri sampai di sini saja ya. Nah, semoga nanti waktu ujian Meet-nya itu Anda bisa lancar ujiannya ya, dan juga sukses ya. Oke, nanti sampai jumpa lagi setelah pertemuan setelah Meet ya. Oke ya, jadi begitulah pertemuan malam ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam semua.